selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adriana Dwi Ayu dan rekan saya Maria Delisia Uma, asal dari SMP Negeri 1 Buawai Satam. Selanjutnya, saya Kristianus Sebodema, asal dari SDI Dorameli, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Bawai. dan saya sendiri dari SMA Negeri 2 Bawai. Baik, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Nagekeo kelas 0966 NTT dengan fasilitator Bapak Bobi Tangkoda. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Ristin. Pagi juga Ibu Ayu. Semangat untuk hari ini ya. Siap, harus semangat. Baik Ibu, jadi hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Ibu. Kalau boleh tahu dengan siapa ya? Dengan Pak Buran. Baik Ibu, jadi sebelum melaksanakan praktek coaching ada beberapa hal yang boleh saya tanya. Boleh ya? Iya, boleh. Jadi pada saat praktek coaching nanti kira-kira rubrik nilai seperti apa yang nantinya digunakan dalam praktek coaching tersebut? Ya. Saya akan menggunakan indikator alur Tirta, itu di mana saya mulai dari menanyakan itu menjelaskan tujuan, identifikasi, setelah itu rencana aksi dan tanggung jawab. Di situ terlihat atau tidak. Oke, baik Ibu. Jadi kira-kira kompetensi yang mana yang akan dikembangkan oleh Ibu Resti dalam coaching hari ini? Saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama, yaitu kehadiran penuh atau persen. Selanjutnya saya menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu Resti. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira mana yang Ibu Resti fokuskan untuk pelaksanaan coaching hari ini biar lebih spesifik? Mungkin saya mengambil 2 kompetensi saja. Yang pertama sebagai pendengar yang aktif. Yang kedua, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu, sangat luar biasa. Berarti 2 tadi yang difokuskan dalam coaching hari ini ya Ibu. Berarti mungkin lebih mengarah coaching untuk lebih berpikir lagi dan menggali ide-ide ya. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan dicapai hari ini? Jadi indikator yang akan saya capai hari ini adalah saya memandu coaching agar mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya akan memandu coaching menemukan ide-ide baru. Wah, luar biasa ya Ibu Resti. Berarti Ibu Resti sudah mempersiapkan dengan baik ya. Oke, dari saya seperti itu dan mungkin silakan langsung saja bertemu dengan coachingnya dan juga mohon izin saya bisa tetap berada di sini. Terima kasih Ibu. Oke, Selamat siang Ibu Resti. Selamat siang Bu Resti. Selamat siang juga Pak Buran. Marah Ibu ada saya. Oh ada. Kebetulan saya hari ini ada waktu kosong. Silakan duduk. Kok kelihatan tidak bersemangat dan muka agak pucat, tidak seperti biasanya. Ya Ibu, sebenarnya saya mau sharing Bu. Ini adalah permasalahan yang saya alami di sekolah saya. Itu anak wali saya di kelas 6 itu pada saat pembelajaran. Ada apa dengan anak walimu kelas 6 ya Pak? Ini Ibu, anak wali saya ini selama ini malas untuk kumpul pekerjaan rumah yang saya berikan. Oh iya. Padahal saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pemahaman tentang pentingnya pekerjaan rumah itu, tapi masih yang tidak respon dan peduli begitu. Oh itu ya. Kira-kira anak malas itu mengumpulkan tugas atau PR yang bagaimana Pak? Kalau itu ya saya merasa siswa malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Kira-kira pekerjaan rumah yang diberikan jelas atau tidak Pak? Kalau menurut saya Ibu, PR yang saya berikan itu sudah sangat jelas sih. Baik Pak. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk ke depannya?
Baik Ibu, mungkin kedepannya saya akan mengajak pertemuan orang tua Bali untuk membahas hal-hal mengenai anak-anak mereka yang malas membaca pekerjaan di rumah. Ya, itu ide bagus Pak. Jadi Bapak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri sebenarnya. Iya, Itu perlu dicoba. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? ya, komitmen saya Ibu, mungkin mulai awal semester ini karena kita sudah akhir semester 1, mungkin di semester 2, di awal semester 2 ini saya akan mengumpulkan orang tua untuk membahas permasalahan tadi. Oke, lalu siapa yang akan membantu Bapak untuk melaksanakan komitmen itu? Kalau saya pikir saya bisa minta bantu dengan kepala sekolah. Baik Pak, saya yakin Bapak bisa menjalankan dengan baik. Semangat ya Pak. Gimana perasaan Bapak? Kalau perasaan saya saat ini Ibu lega, ya karena permasalahan saya tadi sudah ada solusinya. Ya, puji Tuhan ya. Saya juga ikut senang karena Bapak bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak, selamat siang. Sama-sama. Selamat siang Ibu Restin. Selamat siang juga Ibu Ayu. Ya, jadi Ibu Restin tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Tuan. Iya Ibu. Oke, jadi sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini selama pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait pencapaian tercapaian ini? Baik Ibu, sejauh ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan keputusan yang bertanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan bisa menemukan solusinya. Oke Bu, jadi menurut saya sebagai observer atau pengamat, proses coaching tadi sudah sesuai dengan target kita ya Bu. Jadi Ibu juga sudah menggali segala persoalan yang dialami oleh teman sehingga bisa menemukan solusinya. Dan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Jadi pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup untuk pembicaraan kita hari ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya lebih memahami proses alur ceritanya sehingga saya dapat melakukan coaching ini yang lebih baik lagi. Oh ya itu ya Bu. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik. Demikian dulu ya observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Kabar baik Pak. Kabar juga. Baik juga Ibu. Guru, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Jadi sama-sama kita akan diskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon dengan pertanyaan coach. Jadi jangan lupa dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses konstruktif, dan dimaksimalkan kompetensi. Jadi pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu itu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke baik Pak Guru. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada pertemuan hari ini, yang pertama present atau kehadiran, selanjutnya mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan
Itu yang pertama, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot. Ini pertanyaan yang terakhir. Jadi indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin pada proses coaching kali ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami atau menemukan langkah dalam mengatasi masalah. Oke. Bu, demikian dulu ya Bu. Jika observasi kita kali ini, coaching kali ini, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih juga Pak atas. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Siang Ibu. Selamat siang Ibu Risti. Apa kabar? Yang Ibu, kalau saya baik dan sehat. Oh ya. Boleh tahu kira-kira apa yang mau diskusikan atau apa yang mau disampaikan? Begini Bu, saya adalah wali kelas 8B dengan jumlah siswa saya 16 orang. Nah, akhir-akhir ini ada 2 siswa saya yang sering absen, bahkan bolos. Kali ini bukan hanya mata pelajaran saya, tetapi mata pelajaran yang lain juga. Dan kemarin ternyata ada guru matematika di kelas kepada saya kalau ada 2 siswa saya lagi yang bolos. Saya sebagai wali kelas kenapa siswa saya ini sering absen bahkan bolos. Oh begitu ya. Jadi Ibu Christine sedang menghadapi permasalahan terhadap siswa yang sering absen dan juga bolos ya, kira-kira begitu ya. Dan bukan hanya mata pelajaran Ibu Rizky, tetapi mata pelajaran juga lain mereka Betul sekali. Kira-kira apa yang mau Ibu dapatkan dari percakapan kita? Nah, Ibu, saya ingin mendapatkan solusi atau langkah-langkah agar siswa saya sering absen atau bolos itu mereka rajin lagi di sekolah seperti teman-teman yang lainnya. Jadi tujuan untuk pertemuan kita ini yaitu mendapatkan solusi ya bagi siswa yang sering absen atau bolos agar mereka rajin lagi di sekolah ya. Jadi kira-kira persentase kehadiran ada di posisi berapa persen ya untuk di sekolah? Kalau persentase kehadiran seharusnya 90%. Tetapi kedua angin ini dalam setiap minggu selalu saja ada 2 atau 3 hari itu mereka tidak ke sekolah bahkan bolos. Sehingga persentase kehadiran itu hanya 70%. Oke, jadi menurut Ibu kira-kira apa yang dilakukan agar bisa meningkatkan persentase kehadiran? Ya, menurut saya Ibu, yang pertama saya melakukan pendekatan personal, yaitu memanggil orang tua siswa. Nah, pendekatan personal ini dilakukan untuk membicarakan dan saling bertukar informasi dengan orang tua siswa sehingga mengetahui permasalahan kedua anak tersebut. Ide yang luar biasa ya, pasti mungkin ada strategi lain selain pendekatan personal. Jadi baik Ibu, selain pendekatan personal, saya melibatkan guru BK untuk melakukan konseling bagi kedua siswa tersebut sehingga bisa mengetahui permasalahan yang dihadapi. Kemudian langkah yang berikut, saya bisa membuat kartu kontrol untuk dibagikan kepada kedua anak sehingga mereka bisa minta tanda tangan ke guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut. Mungkin dengan cara ini kita bisa mengetahui kehadiran siswa dalam setiap mata pelajaran. Bagus sekali Ibu dari ketiga strategi yang kita bicarakan tadi. Nah, kira-kira langkah yang mana yang segera dilakukan? Saya pikir langkah yang paling penting itu yang pertama, saya melakukan pendekatan personal untuk memanggil kedua orang tua tersebut. Kemudian kita bisa mengetahui permasalahan anaknya sehingga bisa mencari solusi masalah yang dihadapinya.
Kira-kira Ibu membutuhkan siapa untuk membantu dalam seperti ini? Untuk Ibu bisa Saya butuh kerjasama dengan guru BK dan guru-guru lain sehingga bisa mengontrol kehadiran murid tersebut. baik itu ide yang bagus dengan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan guru BK, semoga dapat mengatasi persoalan ini. Kira-kira kapan rencana ini dilakukan? Saya berpikir kalau lebih cepat lebih baik, karena dalam ini saya bisa melakukan komunikasi dengan kedua orang tua tersebut. Setelah itu baru guru BK melakukan konseling dengan kedua siswa tersebut. Luar biasa itu, saya berharap dengan adanya komunikasi yang terjalin antara pihak sekolah dan orang tua, siswa maupun guru BK dan juga guru lain, maka masalah yang dihadapi oleh siswa itu bisa diselesaikan. Baik Ibu, terima kasih Ibu Adri. Dari obrolan kita siang ini, saya mendapatkan solusi untuk mengatasi dua siswa saya yang sering absen bahkan bolos dengan pendekatan personal memanggil kedua orang tua siswa tersebut dan melibatkan guru BK untuk melakukan konseling, dan saya akan membuat kartu kontrol yang akan dibagikan kepada kedua siswa tersebut. Terima kasih Ibu Resti dan selamat siang. Terima kasih Ibu Adri. Baik, Ibu Ain tadi kan sudah melakukan coaching dari Ibu Resti ya? Iya betul Pak. Baik Ibu, sebelum kita melakukan penutupan coaching kali ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan selama pasca observasi tadi. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Baik, sejauh ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, serta rencana aksi dan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan bisa menemukan solusi. Oke. Jadi tadi menurut saya Ibu sebagai observer atau pengamat tadi, itu proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Ibu sudah menggali segala persoalan yang dialami oleh Ibu Resti tadi, sehingga bisa menemukan solusinya. Dan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Jadi pertanyaan yang terakhir ya Bu, jadi sebelum kita tutup itu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik, Buran, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik. Itu ya. Oke. Baik, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya. Jadi demikian dulu ya presentasi kita kali ini Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dulu ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Guru. Bagaimana kabar siang ini? Kabar sangat baik. Gimana dengan kabar Ibu juga? Puji Tuhan, baik dan sehat. Nah, izinkan saya sebagai observer ya. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mendiskusikan rubrik nilai kita hari ini. Jadi, coaching kita hari ini, baik coach maupun coaching, akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggap dari coachnya. Nah, jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, pertanyaan yang pertama ya, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Ibu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama present, itu kehadiran penuh, lalu mendengar dengan aktif, lalu memberikan tekanan yang berbobot. Baik,
Saya akan mendukung ya Pak. Pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Oke, baik Ibu. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada observasi kali ini yaitu mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir ya Pak. Apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Guru dalam proses coaching kali ini? Oke, baik Ibu. Jadi saya ingin coaching saya kali ini itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Demikian dulu Pak Guru. Silakan Pak Guru melakukan coaching terhadap coaching. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Selamat pagi Ibu Adriana, apa kabar? Apa yang membawa Ibu Adriana bisa sampai ke sini bertemu dengan saya? Baik, selamat pagi juga Pak Burhan. Kabar baik. Ada satu hal yang menjadi fokus pembicaraan saya hari ini bersama Pak Burhan, yaitu tentang anak saya. Karena menurut pengalaman saya ketika berada di kelas bersama mereka dan ketika saya menyampaikan materi, anak-anak di kelas saya itu sering tidak fokus, tidur-tiduran, bahkan ada yang bermain dan mengganggu teman-teman. Oke, Bu. Jadi permasalahan anak-anak Ibu itu sering tidak fokus, suka bermain, mengganggu teman ketika Bapak dan Ibu guru sedang memberikan pelajaran. Jadi kira-kira hal apa yang akhirnya membuat mereka jadi tidak fokus di kelas atau tidur-tiduran itu? Ya, jadi menurut pengalaman saya ada beberapa hal yang akhirnya membuat mereka jadi tidak fokus ketika mengikuti pelajaran, yaitu yang pertama mungkin kemungkinan besar mereka tidak sarapan pagi atau juga mungkin malamnya mereka suka begadang dengan handphone seperti itu. Kira-kira apa harapan Ibu dari perbincangan kita hari ini? Baik Pak, jadi terima kasih. Harapan saya untuk perbincangan kita hari ini yaitu anak-anak saya bisa lebih fokus penuhnya mengikuti pelajaran. Oh ya, baik. Kira-kira strategi apa yang ingin Ibu Ayu lakukan agar anak-anak bisa lebih fokus begitu? Oke, baik Pak. Jadi yang ingin saya lakukan yaitu agar mereka bisa lebih fokus. Yang pertama, sebelum mulai pelajaran, saya melihat kesiapan mereka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, atau juga saya menggunakan teknik stop dan mindfulness, dan juga menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, misalnya dengan memanfaatkan pembelajaran berbasis IT, yaitu dengan menayangkan video dan juga gambar-gambar. Jadi untuk saat ini, kira-kira Ibu berada di situasi atau level gitu berapa untuk Ibu dari 1 sampai 10 gitu? Ya, jadi untuk saat ini ya mungkin saya berada pada posisi 5 Pak. Kira-kira Ibu Ayu ingin ke level berapa ya? Ya, jadi saya sementara saya ingin ke level 7 karena mungkin untuk ke level yang lebih tinggi butuh waktu dan juga saya akan berusaha pelan-pelan mencapai angka yang tinggi. Untuk mencapai angka yang lebih tinggi, itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Baik, jadi saya akan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam proses pembelajaran yang tentunya menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih menarik dan juga teknik stop dan mindfulness dan juga bila bisa selingi dengan ICT. Kira-kira kapan realisasinya? Mungkin dalam waktu dekat. Baik Ibu Ayu, kira-kira apa yang Ibu Ayu dapatkan dari perbincangan hari ini? Baik Pak Kuran, jadi yang saya dapatkan hari ini bagaimana saya bisa memperoleh gambaran dari permasalahan yang saya hadapi dan bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan. Baik Ibu Ayu, itu sebuah perencanaan yang luar biasa dan sangat diapresiasi. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya. Silakan Ibu
mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya. Terima kasih sama-sama Pak Guru sudah mengingatkan. Salam. Terima kasih. Selamat siang, Pak Bulan. Selamat siang juga Ibu Guru. Sudah ya, kecil tadi. Ya sudah. Sebelum menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Oke Ibu. Ya, sejauh ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, lalu menanyakan tujuan, selain itu identifikasi, rencana aksi, dan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menciptakan permasalahan dan bisa menemukan solusinya. Baik Pak, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita ya, dan juga Pak Guru sudah menggali segala permasalahan yang dialami oleh Ibu Ayu sehingga bisa menemukan solusinya. Dan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Pak Guru dengan Ibu Ayu lakukan? Oke, baik Ibu. Kalau itu kompetensi yang akan saya lakukan itu dengan cara memahami lagi proses tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Baik Pak Guru, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian dulu ya observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Ibu Guru. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk hari ini dan salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.